Nama kamu siapa sih? Apri. Kamu dari kapan suka ke Ciliwung? Dari 2 bulan. Kenapa suka ke Ciliwung? Seru karena banyak teman-teman. Kamu tuh ke Ciliwung setiap kayak berapa hari sekali atau Tiap hari. gimana? Oh, tiap hari. Biasanya jam berapa kalau tiap hari? Kadang jam 11, jam 12. Berarti pulang sekolah atau gimana? Pulang sekolah. Kamu sekolah di mana sih? Sekolah di Master. Oh, sekolah di Masa. Rumah kamu di mana? Mas saya di Liok. Jauh nggak sih dari sini? Ya jauh lumayan sih. Terus kesini naik apa? Naik losbak lah, Mas. Losbak. Oh, naik kelas. Kalau nggak naik truk, naik truk. Naik. Kenapa milih Ciliwung dari tempat kan banyak tempat bermain nih? Karena enak, di sini gratis. Daripada di sono bayar, nggak enak lagi mahal. Kan di Ciliwung tuh kayak banyak, kayak kalian lihat kan sekarang banyak sampah segala macam tuh. Tanggapan kalian gimana sih? Enak. Banyak sampah, maksudnya kalian sayang gak sih? Ya kita beresin bareng-bareng lah, dibuang-buangin sampahnya gitu. Berarti kalian sayang banget dong sama Ciliwung ini. Iyalah. Tapi kan pernah nyampah gak sih selama kalian main di sini? Oh, pernah? Enggak, Bang. Jadi langsung nyemper ya, dibiar langsung di video ini. Pengelolaan Ciliwung sudah ada sejak kolonial Belanda berkuasa di Jawa. Bagi Belanda, merawat hulu sungai Ciliwung sama halnya menjaga wibawa ibu kota, Batavia, yang sekarang bernama Jakarta. Berdasarkan penelitian LIPI, dari 187 jenis ikan yang ada, kini hanya sekitar 20 jenis tersisa. Atau sekitar 92,5% telah punah akibat aktivitas manusia dan pencemaran yang terus terjadi. Komunitas Ciliwung Depok mendata ikan-ikan yang berada di Sungai Ciliwung. Ada 31 jenis ikan yang berhasil didata oleh KCD, 23 jenis ikan lokal, dan 8 jenis yang non-lokal. KCD memiliki beberapa sampel-sampel ikan yang memang dipelihara oleh mereka dan dipertunjukkan sebagai media edukasi. Majuin. Satu lagi Bil. Ambil airnya Bil. Itu. Airnya kurang sedikit. Ada yang mau? Nanti dia lompat soalnya. Lagi. Nah, kita rilis. Isi airnya. Terus ada yang putihnya. Mantap yang putih. Ayo. Ditutup Pit. Gua ambil airnya. Ini gue beli. Bawa apa sih? Ikan. Kenapa namanya? Nilem. Setiap tanggal 11 November, KCD rutin menggelar acara bersih-bersih sungai yang dilakukan untuk memperingati Hari Ciliwung yang sudah digelar sejak tahun 2012. Ditetapkannya Hari Ciliwung tersebut berdasarkan penemuan 2 ekor bulus atau sejenis kura-kura pada 11 November 2011 yang menunjukkan eksistensi hewan endemik di Ciliwung harus dijaga habitat dan kehidupannya. Tepuk tangan untuk gelombang pertama, gelombang kedua siap. Dokumentasi juga. Oke, 3, 2, 1, rilis. Kita doakan semoga ikan ini survive, berkembang biak sampai beranak pinak. Amin. Jangan harga diri gue hilang sekalian, Bang. Biar laporannya enak sekalian ya. Ini bocah gawe malah nyedot air gitu.
Perkenalkan Pak, nama saya Mata Rafiq dan ini teman saya. Nama saya Nabil Anissa, Pak. Jadi kedatangan kami di sini itu bertujuan untuk menelusuri komunitas Ciliwung ini Pak, sebagai proyek akhir sejarah kami Pak. Ya. Jadi kan kita sedang menelusuri komunitas atau segala sesuatu yang menarik yang di Depok Pak khususnya. Makanya kita kan sudah mencari-cari nih Pak. Dan yang kami menemukan paling menarik sih komunitas ini sih Pak. Karena gimana ya, biasanya anak muda tuh paling kalau main kemana sih Pak? Ke mall, GDC, Margonda, gitu-gitu doang. Saya juga bosan Kita ngeliatnya. proyek buat tempatnya itu Pak, yang sekiranya di tahun ke depan itu bisa lebih berkembang gitu Pak, nyari tempat-tempatnya. Iya. Pertama-tama ini komunitas Ciliwung itu sudah berdiri dari tahun berapa sih Pak? Kalau berdiri sebenarnya dari 2011. 2011 Pak. 2011 itu cuman masih di rumah di sekretariat di Jalan Wartawan di sini Kampung Sawah. Nah, mulai ditempatin di GDC ini di 2015. Oh, Mulai pindahnya. berarti selama 4 tahun di sekretariat itu Pak ya? Iya. Malah sebenarnya di 4 tahun itu nggak punya tempat, jadi di mana aja. Cuman kalau ngurusin kayak surat menyurat tetap di sekretariat. Berarti kalau komunitas gini punya kayak struktur organisasi gitu kan Pak ya? Ada. Kira-kira yang struktur organisasi itu ada berapa aja sih Pak meliputi Bapak? Orangnya Iya. atau Ya, berapa? Iya, ada berapa orang? anggotanya? Anggotanya juga. Kalau anggota sebenarnya ada 20-an gitu. Iya. Cuman itu dibagi dua, ada yang anggota muda, ada yang emang orang tua yang sekarang jadi dewan pengawas kita di sini gitu. Kalau anak muda aktifnya tuh ada sekitar 8 orangan di sini gitu. Sisanya tim supportnya dari orang tua kita, yaitu yang berapa? 8 berarti berapa tuh kalau 20? 12. Nah, 12 orang tuanya gitu. Terus ini Pak, dalam Bapak membuat komunitas ini Pak, tujuan apa sih yang Bapak pikirin buat ngebuat komunitas ini? Iya Pak. Tujuan Bapak? Sebenarnya yang buat bukan saya cuma penerusan gitu kan. Sebenarnya penerus. tujuannya adalah menyadarkan terutamanya anak-anak muda ya, menyadarkan anak muda betapa pentingnya menjaga lingkungan gitu kan, terutama di tahun-tahun ini gitu kan. Karena di tahun di tahun-tahun milenial ini kan udah jarang banget nih yang lu bilang tadi, anak-anak muda nih yang mainnya ke sungai kemana, ke mall kemana, Pastinya gitu ke kan. mall. Sebenarnya kayak gitu tujuannya, biar sungai tetap terjaga, biar terus di masa depan tuh bisa ngerasain nih Sungai Ciliwung, terus binatangnya, terus pohon-pohonannya gitu, nggak cuma ngeliat di video doang. Iya. Karena kan banyak stigma orang nih ngeliat Ciliwung tuh pandangannya tuh yang di Jakarta. Iya, sama kayak Jakarta. Pak. Iya, Ciliwungnya jorok, terusnya kumuh segala macam kayak gitu. Nggak terawat gitu. Iya, malah kita dikiranya tuh teman-teman yang baru mau datang ke sini ngiranya tuh kita jauh dari perkotaan karena dilihatnya masih asri nih. Oh iya. Gitu. Terus masih banyak pepohonan, dikira jauh dari mana-mana gitu kan. Ternyata dekat, aksesnya gampang. Bener sih Pak. Pas kami telusuri pertama kali nih ya Bil, Iya, kita kan cari-cari nih di Google Maps, di foto-foto Google gitu. Ternyata emang ini di Depok. Karena saya juga heran Pak, masa lingkungan yang begini di Depok, mungkin mana ada Depok begini kan. Pasti lihat Rata-rata kan daerah Depok kan udah pohon tuh udah banyak yang hilang. Kan gitu. Pagi Masih bambu-bambu. masih penuh, apalagi bambu-bambu nih kayak di pinggir-pinggir sini Pak. Kalau zaman Masih sekarang sih banyak. orang bilangnya estetik Pak. Estetik. Iya, biasa mah. Nyari estetiknya. Terus pas kita kesini waktu itu, kalau nggak salah 2 bulan lalu deh Pak, kita pertama kali kunjungan ke sini waktu itu sama Pak Trisna waktu itu kami dipandunya. teman gua ya? Iya Pak, waktu itu nggak tahu apa. Kita kontak-kontakan sama Pak Trisna gitu Pak. Katanya kita observasi awal aja kayak melihat lingkungannya seperti apa gitu-gitu Pak. Terus nah itu kita juga diinformasikan Pak kalau tanggal 11 November tuh ada hari Ciliwung, acara gitu. Wah, saya tertarik dong Pak gitu kan. Jadi kita akhirnya berenam kelompok kami langsung memutuskan untuk kesini Pak. Untuk mengobservasi tempat ini. sekaligus ikut Sekalian kegiatannya, kegiatan, ikut andil dalam kegiatannya. Jadi kan selama bertahun-tahun ini kan sudah banyak kegiatan ya Pak yang dilakuin dari komunitas Ciliwung ini. Terus
menurut bapak itu ada nggak sih pak kegiatan yang paling berkesan menurut bapak gitu selama Kegiatan paling berkesan sebenarnya kalau buat teman-teman semuanya berkesan ya, karena setiap kegiatan tuh kita bisa ketemu orang baru, iya. nambah relasi baru, nambah saudara baru. Iya. Kayak sebenarnya kan ketemu kalian nih, jadi kan relasi baru, saudara baru, semuanya berkesan. Gitu. Nggak ada yang nggak berkesan. Gitu. Karena orang yang datang ke sini tuh kebanyakan emang orangnya benar-benar niat mau ikut kegiatan gitu, nggak yang cuma datang cuma ngelamar enggak gitu. Iya. Nggak cuma datang mengut sampah satu bilang capek gitu. Biasanya nih Pak, kalau sekian tahun banyak ini, apalagi komunitas ini yang sudah bapak pimpin, punya pasang surut nggak sih Pak sama halnya sungai ini, pasang surut komunitas suka di komunitasnya gitu. Iya. Ada, pasti ada. Pasti ada. Iya, karena kan kita menyatukan berbagai banyak pikiran, berbagai banyak kepala gitu kan, menyatukan 20 orang, 20 pemikiran gitu kan, nge-brainstormnya gimana gitu sih. Sebenarnya di berkomunitas tuh kita diajarin bagaimana caranya meredam ego masing-masing sebenarnya, yang bisa dikemas menjadi satu pola pemikiran yang bersama gitu, yang akhirnya bisa diwujudkan. Lalu kan kita membutuhkan untuk menjalani komunitas ini tentunya membutuhkan anak-anak muda lagi Pak, yang lebih banyak kan, dan aktif. Sesuai yang Bapak bilang baru kira-kira 8 orang Pak. Kira-kira usaha yang dilakukan untuk menggait menariknya anak-anak muda tuh gimana sih supaya dia mau kayak main kesini, terus mau ikut kegiatannya gitu, gimana sih Pak? Caranya adalah kalau bersama teman-teman tuh biasanya kayak gini nih, kita clean up sungai nih gitu kan. Setelahnya itu kan kayak nanti nih bakal ada musik-musik dari Canggih Pangore. Habis itu ada pembuatan ekoprint di tote bag, yang nanti tote bagnya bisa kita bawa pulang. Habis ini nanti mesti satu rangkaian. Nah sebenarnya itu salah satu cara kita menggait anak-anak muda zaman sekarang dengan bikin acara musik, bikin acara teater, acara murah gitu. Karena dengan hal itu mereka bisa lihat nih, oh ternyata Cilung begini loh, aslinya begini loh gitu. Lewat situ sebenarnya kegiatan itu. Berarti itu kayak kolaborasi gitu Pak ya? Iya, kolaborasi. Sifatnya kolaborasi. Biasanya kalau mau kolaborasi gitu, karena ini acara Ciliwung, berarti panitia dari Ciliwung yang menghubungi Pak ya, atau bagaimana? Enggak, kalau di kita biasanya nge-blast di flyer nih. Kalau enggak nginfoin ke teman-teman kita mau bikin acara nih gitu, mau ngisi enggak gitu kan. Kalau enggak kita tinggal bikin aja tuh open penampil, yang mau nampil siapa gitu. Itu sih biasanya teman-teman yang pada akhirnya bisa nggak nih masuk di jam segini buat ngisi kayak gitu sih. Oke. Kan hari ini adalah hari yang spesial Pak ya, hari Ciliwung itu 11 November. Kenapa sih Pak hari Ciliwung itu kenapa harus tanggal 11 November Pak? Karena 11 November itu ditemukannya senggawangan atau bulus raksasa di Bulus Jakarta raksasa, Pak? Iya. Kenapa senggawangan jadi jadi ikonnya hari Ciliwung? Karena senggawangan ini adalah binatang endemik di Ciliwung yang udah mau apendik tuh udah hampir punah, yang sangat jarang ditemukan, apalagi dengan ukuran sebesar itu. Makanya para pecinta Ciliwung atau komunitas Ciliwung ini akhirnya menetapkanlah di tanggal 11 itu jadi hari Ciliwung itu, karena ditemukannya itu. Kira-kira ukuran bulusnya sebesar mana Pak ya? Oh raksasa gitu. Pokoknya Biasanya saya lihat pas segini paling Pak ya. Hampir sama kayak yang di itu, sama yang di apa sih dipajang Yang di di atas Iya, tadi yang Pak. replika. Hampir segitu Pak. Iya. Gede banget berarti Pak. Beratnya itu 150 berapa lupa. Berarti 150 kilo. Iya, hampir 100 lebih 50 berapa lupa. Besar banget Pak ya. Terus kan ya Pak, di zaman sekarang ini kan banyak anak muda kan kurang antusias sama acara-acara yang begini ya Pak. Terus Bapak apa sih yang mendorong Bapak yang terus buat mau ngelestariin ini sungai gitu Pak, terus buat acara-acara kayak gini gitu? Karena sebenarnya gampang, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu. Sebenarnya karena berawal dari ini sih, diri sendiri, jadinya kita ngelakuin segala sesuatu nggak jadi beban gitu.
sih. kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang ya kapan lagi ya Pak? Kira-kira November ini kan emang airnya tuh lagi naik apa gimana deh Pak? Soalnya pas kemarin tuh 2 bulan lalu kayaknya nggak setinggi ini deh Pak airnya. Enggak sih, sebenarnya air normal. Kalau yang kemarin malah itu musim kemarau. Oh, bergerak kemarau ya. Paling tinggi semana Pak? Paling tinggi naiknya itu bisa 8 meter. 8 meter. Sampai atas lebih yang dari ini, Pak. sampai kita tempat kegiatan atas tadi tuh. Pertanyaan penutup dari kita ini Pak, kira-kira harapan Bapak apa ke depannya buat komunitas ini gitu Pak? Harapannya kita bisa lebih berkembang. Semoga bisa lebih menyadarkan masyarakat sekitar gitu, terutama yang tinggalnya memang di pinggiran sungai Di Ciliwung. daerah-daerah sini. Iya, gitu. Terus apa lagi ya? Ya harapannya supaya generasi muda bisa ikut Iya, biar makin merawat, banyak gitu ya makin Pak. banyak Iya, iya. bisa ikut merawat Antusias. Ciliwung, antusias merawat Ciliwungnya gitu, karena ngurusin Ciliwung tuh nggak bisa sendiri gitu. Iya, Rame-rame. iya. Tadi kan kita lihat dulu ya, kita sempat minum tuh Pak, di atas ada kayak air mancur gitu Pak, emang itu bisa diminum Pak? Itu bisa, itu mata air yang emang masih jadi salah satu sumber air warga ketika kemarau. Oh, emang itu dari dulu. Jadi pas kemarau itu tetap ngalir tuh Pak. Tetap ngalir. Ini keren banget deh. Ya, Dan semoga dengan diluncurkannya video ini, dokumentasi kami akan menjadi menyadarkan remaja-remaja Amin, amin. buat lebih banyak lagi, buat ngundang teman-temannya lagi, buat antusias ikut andil dalam kegiatan di Ciliwung ini. peduli alam, peduli sungai, peduli lingkungan. Mungkin segini saja Pak wawancara dari kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih buat Bapak yang Sama-sama. sudah bersedia buat diwawancara. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Mohon maaf Pak, repotin banget ya Pak. Kita pukul si daunnya ini akan menempel di sini, ada di atas kain. Cara yang kedua adalah daunnya berada di bawah kain. Nah untuk cara yang kedua kita balik ya. Karena barangkali punya kaos. Gue juga. KCD sangat mengharapkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah harus ditumbuhkan. Juga, pencemaran air yang terjadi akibat limbah industri pabrik harus dihentikan. Selain itu juga diharapkan tidak ada pihak yang menebar ikan-ikan predator di Ciliwung yang bukan habitatnya agar spesies asli tetap hidup. Hasilnya mana hasilnya? Lihat nih. Nah ini hasilnya. This is my have. I have. Air tote bag, yes. Tote bag gue ada di tas, jadi ngasih liatnya capek gue pokoknya. Jadi buat kalian video ini sekedar Ya udah ini blooper saja lah. Ya Buat udah ending-ending blooper lah. aja. Udah capek. jaga lingkungan ya teman-teman, jangan buang pokoknya. sampah. Jaga lingkungan. Soalnya banyak banget tadi sampahnya teman-teman. Iya. Kita demi Allah capek banget tadi. Jadi Dan- please jaga lingkungan. Terus kalau misalnya bisa manfaatin lingkungan dengan baik, manfaatin, tapi jangan maruk ataupun malah merusak alam itu sendiri. Bener banget. Dan karena gue udah tahu capeknya mengutin sampah dan gue Sadar sadar gue gak bakal buang sampah lagi. Emang gak pernah sih, tapi Iya, jangan harus lebih pernah. hati-hati lah ya. Iya, iya. saya bohong deh. Bercerita nih kita. Makin ganteng kayak gini. Nah, jadi kita keluar ya. Nah ini pintu keluar aja. Ke atas. Atas gitu. Udah kita pamit. Ya. Tunggu videonya jadi ya. Iya, tunggu video jadi. Kalau video udah jadi, yaudah, dadah. Dadah. Cus.